Ang sariwa at ang ganda pa. Magsaya ka. Tidak semua pengkhianatan dimulai dari niat. Kadang-kadang ia lahir dari kesepian yang terlalu lama dibiarkan. Saat perhatian berubah menjadi kebiasaan yang hilang dan kehangatan tinggal kenangan, saat itulah godaan tidak lagi terasa salah, tapi justru seperti jawaban dari sesuatu yang selama ini kosong. Di video kali ini, mengisahkan tentang sebuah desa yang sehari-harinya hanya dihuni oleh kaum wanita, karena para suami bekerja di kota selama berbulan-bulan dan jarang pulang. Akibat kesepian itulah, para istri mulai mencari kesenangan lain, yaitu beradu mekanik dengan seorang pria yang kebetulan terdampar di desa mereka dan hilang ingatan. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini berlatar belakang di sebuah desa terpencil, di mana ada seorang pria tua bernama Ecor yang sedang berjalan di sungai. Sebelumnya, Ecor mendengar kalau ada pesawat jatuh di sekitar sungai. Dan waktu dia menelusuri lokasi kejadian, Ecor akhirnya melihat seorang pria yang sedang terluka. Ecor yang merasa kasihan, akhirnya membawa pria itu ke rumahnya, sekaligus mengobati luka-lukanya. Namun, pria itu ternyata mengalami hilang ingatan akibat kecelakaan. Jadi Ecor akhirnya memberi nama Hector kepada pria itu. Naaalala niya lang raw ay para siyang Adegan film kemudian beralih ke desa terpencil yang kebanyakan dihuni oleh kaum wanita, karena suami mereka bekerja di kota dalam waktu yang cukup lama. Ceritanya, para suami akan pulang sebulan sekali, jadi para istri sering berkumpul dan bermain, serta membeli barang-barang dari seorang wanita bernama Marites yang cukup sering pergi ke kota. Karena para istri ini jarang mendapat kehangatan, Marites selalu mulai mengadakan arisan yang mereka sebut paluwagan. Dan setiap hari, mereka harus mengumpulkan uang sebanyak 20 peso. Arisan itu nantinya akan mereka undi setiap hari Sabtu, dan bagi yang menang akan mendapat uang sebesar 1.000 peso atau berolahraga selama 2 hari bersama Hector. Dito sa Sabado, sayo-sayo si Hector. Sebelum Marites memulai paluwagan, dia ceritanya pernah membawakan kebutuhan pokok bagi Ecor yang kondisinya sangat miskin. Awalnya, Marites tidak tahu kalau Ecor kini tinggal bersama Hector. Dan dari situlah Marites jadi kepikiran untuk memulai paluwagan dan memanfaatkan Hector yang menurutnya gagah perkasa. Mapakinabangan natin yung lalaki na yan. Eh, wala na kayong pera. Jika para istri memilih menginap bersama Hector, Marites bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1.000 peso, dan dia akan memberikan 600 peso kepada Ecor dan Hector. Sayangnya Ecor menolak, karena menurutnya hal itu merupakan praktek prostitusi. Tetapi ketika Marites pergi, Ecor yang udah tua dan sakit-sakitan akhirnya jatuh pingsan. Di malam harinya, Marites kemudian mengajak Hector untuk minum-minum sambil menjaga Ecor yang masih beristirahat. Hector pun jadi penasaran kepada Marites, sehingga dia bertanya kenapa Marites berbuat sangat baik kepada Ecor, padahal dia dan Ecor tidak ada hubungan keluarga. Di ba, hindi naman kayo magkaanak. Sekitar 5 tahun yang lalu, Marites dan suaminya ternyata pernah dibegal oleh sekelompok orang, di mana mereka juga memperkosa Marites dan membunuh suaminya. Pada momen itulah Ecor datang untuk menolong Marites, dan sejak saat itu dia hidup menjanda di desa ini, karena di desa ini Marites punya tanah dari warisan dari keluarganya. Kasi siya ang nagligtas sa akin. Hinarang kami at kinuha ang mga kalakal. Mendengar cerita itu, Hector pun juga merasa berhutang budi kepada Ecor, yang telah menolongnya dan merawatnya sampai saat ini. Hector pun mengatakan kalau dia rela melakukan apapun untuk membalas budi, bahkan rela menjual jiwanya kepada iblis jika saja hal itu bisa membantu kehidupan Ecor. Luwa ko sa demonyo kung kailangan. Dari ucapan itu, Marites akhirnya menawarkan Hector untuk memulai paluwagan dan mengatakan kalau Hector bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dengan Ecor. Awalnya Hector tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, Marites mengajarkannya beberapa teknik sambil mengajak Hector untuk berolahraga.
Keesokan harinya, Marites akhirnya memperlihatkan kegiatannya bersama Hector. Ia membuat para istri kesepian tertarik pada Paluagan. Pada saat itu, mereka semua melihat pasangan suami istri bernama Itong dan Julia, di mana Julia merasa kecewa kepada Itong, yang hanya datang sebulan sekali dan kurang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Sesuai gosip yang beredar, para istri ternyata mengetahui bagaimana kecilnya milik Itong, dan Itong tidak sanggup bertahan lama saat Julia mengajaknya bercocok tanam. Lalu begitu Itong berangkat ke kota, Marites segera membujuk Julia agar mengikuti arisan Paluagan, dan mengatakan kalau kegiatan ini bisa membantu Julia dalam mengobati rasa kesepiannya. Sa malungkot kong buhay may asawa. Sa problema mo, tiyan sa mister mo. Setelah Marites dan Hector olahraga di hutan, Marites kemudian memberikan tambahan bonus kepada Hector yang sering membantunya. Ternyata, kegiatan mereka itu dilihat oleh Julia, sehingga Marites akhirnya mengenalkan Hector kepada Julia, yang menurutnya lebih cantik daripada anggota Paluagan yang lain. Hindi kagaya ng mga kumare ko. Julia yang kebetulan menang arisan di minggu ini, sebenarnya merasa ragu untuk berduaan dengan Hector. Tapi Marites membujuk Julia agar mencoba punya Hector yang lebih besar dari suaminya. Marites pun mengetahui kalau Julia masih malu-malu kucing. Jadi Marites akhirnya pergi meninggalkan mereka agar Hector dan Julia bisa segera mulai berolahraga. Magsaya ka. Huwag kang maingay kay Marites, ha? Begitu Marites pergi, Julia kemudian mengajak Hector untuk pindah tempat yang menurutnya lebih tersembunyi. Namun sebelum mereka mulai bercocok tanam, Julia tiba-tiba mengingatkan Hector agar tidak jatuh cinta kepadanya, karena kenyataannya dia sudah punya suami. Hindi ka pwedeng umibig sa akin. Setelah mereka selesai berolahraga, Julia jadi merasa kasihan mendengar cerita Hector, yang mengalami kecelakaan dan sama sekali tidak ingat tentang masa lalunya. Hector pun mengatakan kalau dia terpaksa melakukan pekerjaan ini agar dia bisa mengumpulkan uang dari Marites demi membiayai kebutuhan dan pengobatan Echor. Makatulong sa mga gastusin kay Tata Echor. Selain mendengar cerita Hector, Julia kemudian bercerita tentang kehidupannya yang jarang merasakan kebahagiaan saat bersama Itong. Ternyata Julia sangat bersyukur bisa bertemu Hector, yang bisa memenuhi keinginannya sebagai wanita, yang tidak pernah ia dapatkan dari Itong selama menikah 2 tahun. 2 taon namin pagsasama ng mister ko. Karena Hector lebih perkasa dari suaminya, Julia malah jatuh cinta kepada Hector, dan ingin mengajak Hector untuk kabur dan menjalani hidup berdua di luar desa ini. Sebenarnya Hector juga menyukai Julia, tapi dia meminta Julia agar tidak buru-buru mengambil keputusan, karena Hector sendiri masih sering kepikiran tentang asal-usulnya. Lagay ko magiging maligaya ako kapiling ka, Hector. Huwag tayo magpadalos-dalos. Sementara itu di tempat lain, para suami yang baru pulang ke desa akhirnya merasa marah kepada Marites yang telah membujuk istri mereka dalam berbuat macam-macam. Namun di sini Marites tidak mau disalahkan sendirian. Oleh karena itu dia membongkar perselingkuhan para istri, dan Marites telah mengajarkan Hector untuk merekam kegiatan mereka. Makakapagsinungaling ang video nyo si Hector na i-video. Mendengar ucapan itu, para istri jadi ikut marah kepada Marites yang seakan-akan menjebak mereka dari awal dan ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Namun Julia tiba-tiba datang membawa sekelompok tentara dan mengatakan kalau kegiatan ini juga merupakan dosa para istri yang tertarik pada godaan saat mereka merasa kesepian. Lahat nagkasala. Kung sino, kaya dapat lang naparasahan tayo. Sebelum mengajak para tentara, Julia sebenarnya sedang berduaan dengan Hector, yang kepalanya tiba-tiba terbentur batu dan menghilang begitu aja. Julia pun akhirnya memutuskan untuk kembali pada suaminya, yang untungnya masih mau menerimanya. Tapi sikap Itong berubah total dan menjadi dingin kepadanya. Ulit ni Itong ay hindi na tulad ng dati. Walaupun Marites udah diusir dari desa itu, para wanita ternyata masih menjalankan paluagan dan seolah-olah melupakan kejadian yang sebelumnya. Di sisi lain, Echor diceritakan meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah makam putranya. Sedangkan Hector yang menghilang akhirnya diberitakan kembali ke kehidupan lamanya sebagai misionaris. Pada akhirnya, setiap pilihan selalu punya harga yang harus dibayar. Apa yang awalnya terasa seperti pelarian akibat rasa kesepian yang begitu dalam, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu kegiatan yang dianggap wajar.
Akan tetapi ketika semuanya sudah terlalu jauh, barulah disadari bahwa perselingkuhan bukan hanya mempertaruhkan kesepiaan, melainkan kehidupan mereka sendiri dengan pasangan yang tentunya tidak lagi bisa kembali seperti dulu. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Paluwagan. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.